Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Anastasia Berupranginangin dengan NIM 2550191206 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sistem aspirin. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, reaksi, dan sintesis senyawa karbon. Dalam bidang farmasi, sebagian besar obat merupakan senyawa organik sehingga pemahaman mengenai struktur dan reaksi senyawa organik sangat penting. Salah satu obat yang paling banyak digunakan di dunia adalah aspirin. Aspirin memiliki berbagai macam manfaat, seperti meredakan nyeri, menurunkan demam, mengurangi peradangan, serta mencegah pembekuan darah. Selain manfaatnya yang luas, aspirin juga memiliki struktur yang sederhana, namun mengandung gugus fungsi yang penting yang menarik untuk dipelajari. Sintesis aspirin merupakan salah satu contoh reaksi asetilasi yang sering digunakan dalam kimia organik sehingga penting untuk dipahami. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah ada 5. Yang pertama itu bagaimana struktur molekul aspirin. Yang kedua, gugus fungsi apa yang terdapat pada aspirin. Yang ketiga, bagaimana hubungan struktur dengan sifat aspirin. Yang keempat, bagaimana mekanisme sintesis aspirin. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis aspirin. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui struktur molekul aspirin, mengidentifikasi gugus fungsi aspirin, memahami hubungan struktur dan sifatnya, serta menjelaskan mekanisme sistem aspirin. Aspirin atau asam asetalisat memiliki rumus molekul C9H8O4 dengan massa molekul sebesar 180,16 gram per mol. Nama lupak aspirin adalah 2-acetobenzoic acid. Dalam bidang farmasi, aspirin memiliki beberapa kegunaan utama, yaitu sebagai analgepsi atau pereda nyeri, antipektik atau penurunan demam, antiinflamasi atau anti radang, dan antiplet untuk mencegah pembekuan darah. Gambar ini menunjukkan bentuk sediaan obat aspirin yang banyak digunakan dalam dunia medis. Sekarang kita masuk ke struktur molekul aspirin. Dari gambar struktur tersebut dapat dilihat bahwa aspirin tersusun atas 3 bagian utama, yaitu cincin benzena, gugus ester, dan gugus asam karboksilat. Cincin benzena merupakan struktur aromatik yang memberikan kestabilan molekul melalui resonansi elektron. Gugus ester terbentuk dari proses asetilasi dan berperan penting dalam aktivitas farmakologi aspirin. Sedangkan gugus asam karboksilat menyebabkan aspirin memiliki sifat asam. Kombinasi ketiga gugus tersebut mempengaruhi sifat fisika, sifat kimia, dan aktivitas biologis aspirin. Sekarang kita masuk ke identifikasi gugus fungsi. Pada aspirin terdapat 3 gugus fungsi utama. Pertama adalah gugus asam karboksilat atau COOH yang bersifat asam dan mampu memberikan ikatan hidrogen. Yang kedua adalah gugus ester atau COO yang mudah mengalami hidrolisis. Yang ketiga adalah cincin aromatik benzena yang stabil karena adanya resonansi elektron. Gugus-gugus fungsi ini berperan dalam menentukan kepolaran molekul, reaktivitas kimia, dan aktivitas farmakologis aspirin. Sekarang kita masuk ke analisis struktur molekul. Karbon pada cincin benzena dan karbon karbonil memiliki hidrolisis sp2, sedangkan karbon pada gugus metil memiliki hidrolisis sp3. Dalam struktur aspirin terdapat ikatan sigma dan ikatan pi. Gugus ester dan gugus asam karboksilat bersifat polar, sedangkan cincin benzena bersifat nonpolar. Karena memiliki bagian polar dan nonpolar dalam suatu molekul, aspirin digolongkan sebagai molekul semipolar. Sekarang kita masuk ke isomer dan stereokimia. Aspirin tidak memiliki pusat chiral sehingga tidak mempunyai konfigurasi R maupun S. Oleh karena itu, aktivitas biologis aspirin tidak dipengaruhi oleh stereokimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur molekul dan gugus fungsi yang dimilikinya.
Selanjutnya, hubungan struktur dan sifat. Struktur molekul aspirin sangat mempengaruhi sifat fisika dan kimianya. Aspirin memiliki kelarutan yang terbatas dalam air, namun lebih mudah larut dalam pelarut organik. Interaksi antar molekul yang terjadi meliputi ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Dalam keadaan kering, aspirin relatif stabil. Namun, apabila terkena air atau kelembapan, aspirin dapat mengalami hidrolisis menjadi asam salsilat dan asam asetat sehingga kualitasnya dapat menurun. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja aspirin. Aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklonase atau COX1 dan COX2. Enzim ini berperan dalam pembentukan progestaldin yang menjadi penyebab nyeri, demam, dan peradangan. Pada diagram terlihat tanda panah ke bawah yang menunjukkan penurunan pembentukan progestaldin akibat penghambatan enzim COX. Akibatnya terjadi penurunan nyeri, demam, peradangan, dan agresi trombosit. Karena itu, aspirin digunakan sebagai pereda nyeri, penurunan demam, antiinflamasi, dan pencegah pembentukan bekuan darah. Selanjutnya kita masuk ke reaksi sintesis aspirin. Sintesis aspirin dilakukan dengan mereaksikan asam salsilat dan aldehida asetat. Reaksi berlangsung dengan bantuan katalis asam seperti asam sulfat atau asam fosfat. Kondisi reaksi biasanya dilakukan pada suhu 50 hingga 70 derajat Celcius selama 10-20 menit. Pada persamaan reaksi terlihat bahwa asam salsilat bereaksi dengan aldehida asetat menghasilkan aspirin dan asam asetat sebagai produk samping. Aldehida asetat dipilih karena lebih reaktif dibandingkan asam asetat sehingga menghasilkan rendamen yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke jenis reaksi. Sintesis aspirin termasuk reaksi asetilasi, ekstrafikasi, dan substitusi asli nukleofolik. Pada proses ini, gugus hidroksil pada asam salsilat menerima gugus asetil dari aldehida asetat sehingga terbentuk gugus ester yang menjadi ciri khas struktur aspirin. Sekarang kita ke mekanisme reaksi. Mekanisme pembentukan aspirin berlangsung melalui beberapa tahap. Tahapan pertama adalah potensi aldehida. Sekarang kita ke mekanisme reaksi. Mekanisme pembentukan aspirin berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah potensi aldehida asetat oleh katalis asam. Tahap kedua adalah serangan nukleofolik dari gugus hidroksil asam salsilat terhadap atom karbon karbonil. Tahap ketiga terbentuk intermediat tetrahedral. Tahap keempat terjadi eliminasi ion asetat. Tahap terakhir adalah deprotonasi sehingga terbentuk produk akhir berupa aspirin. Pada gambar mekanisme reaksi terlihat panah melengkung yang menunjukkan perpindahan pasangan elektron selama reaksi berlangsung. Perpindahan elektron tersebut menyebabkan terbentuknya ikatan baru hingga akhirnya menghasilkan aspirin. Selanjutnya, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi reaksi. Keberhasilan sintesis aspirin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi struktur substrat, jenis pelarut, suhu reaksi, efek induksi, resonansi, dan keberadaan air. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi laju reaksi, redamen, serta kemurnian produk yang dihasilkan. Selanjutnya, evaluasi reaksi. Produk samping yang dapat terbentuk selama sintesis aspirin adalah asam asetat, sisa asam salsilat yang tidak bereaksi, dan produk hidrolisis aspirin. Efisiensi sintesis aspirin umumnya menghasilkan readem sekitar 70-90%. Untuk meningkatkan hasil sintesis, dapat dilakukan pengendalian suhu, mengurangi keberadaan air, menggunakan reagen yang murni, dan melakukan reaktivitas dengan baik. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspirin merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C9H8O4 yang mengandung gugus asam karboksilat, gugus ester, dan cincin aromatik benzena. Struktur tersebut mempengaruhi sifat fisika, sifat kimia, dan aktivitas farmakologi aspirin. Sintesis aspirin dilakukan melalui reaksi asetilasi antara asam salsilat dan asam aldehida asetat dengan bantuan katalis asam.
Keberhasilan sintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pelarut, resonansi struktur, substrat, dan keberadaan air yang mempengaruhi rendaman serta kemurnian produk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis aspirin. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're